Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanah dari jurusan Akuntansi semester 6 Universitas Muhammadiyah Berau. Sini saya akan membahas tentang peningkatan konsumsi media di masa pandemi COVID-19. Saat ini informasi telah masuk dalam jajaran kebutuhan pokok masyarakat. Arus informasi yang sangat pesat menjadikan manusia semakin haus akan informasi. Tak hanya bagi kalangan kelas atas saja, masyarakat menengah ke bawah pun membutuhkan informasi dalam keseharian mereka sebagai kebutuhan untuk menjalani aktivitas. Media sebagai penyedia informasi tentu menjadi sangat lekat dengan manusia, terlebih peran sebagai sarana hiburan, di mana masa pandemi COVID-19 ini pemerintah dengan lantang menyerukan gerakan work from home atau bekerja di rumah saja. Media sebagai sarana hiburan sangat berkaitan dengan fenomena new media atau media baru. Selama masa pandemi COVID-19 ini, pengguna new media cenderung terus meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan karena new media memiliki keunggulan lebih jauh dibandingkan dengan media konvensional. Keunggulan new media adalah kemampuannya untuk memanjakan masyarakat melalui kemudahan pencarian informasi dan berkomunikasi yang ditawarkan. Seiring dengan derasnya arus informasi di masa pandemi ini, kemampuan manusia juga terus bertambah dan mengalami perkembangan. Kecepatan arus informasi juga berpengaruh terhadap aspek kognitif manusia, yang kemudian mewujud pada pilihan sikap dan tindakan manusia dalam menghadapi sesuatu, misalnya di dalam hal memilih media atau konten informasi yang hendak dikonsumsi. Di dalam hal ini, manusia telah menjadi subjek yang aktif. Kecerdasan teknologi telah mendorong masyarakat untuk memilih kemampuan dan kekuasaan terhadap informasi yang hendak dipilih dan kemudian dicerna dalam benaknya. Dalam teori ini, konsumen media memiliki kebebasan dalam menentukan media apa yang hendak digunakan dan bagaimana media tersebut berdampak pada dirinya. Aktivitas tersebut kemudian ditegaskan oleh teori jika audiens dianggap agensi aktif dan telah melek pada dengan baik, maka mereka paham atas harapan dan kepuasan yang mereka harapkan. Dampak langsung dari WFH atau work from home selama pandemi COVID-19 adalah peningkatannya trafik penggunaan media sosial yang cukup signifikan. Pernyataan ini diperoleh melalui hasil survei oleh lembaga Kantar. Lembaga Kantar menyatakan bahwa WhatsApp merupakan salah satu aplikasi yang jumlahnya penggunaan meningkat drastis selama masa pandemi. Di Indonesia, pengguna WhatsApp mengalami kenaikan mencapai 40%, sedangkan di negara lain lonjakan pengguna WhatsApp mencapai sekitar 51%. Lonjakan jumlah penggunaan WhatsApp dilandasi oleh keunggulannya dalam hal konsumsi paket data. WhatsApp menjadi salah satu aplikasi yang ramah paket data karena basis media tersebut berupa pengiriman teks yang tidak memerlukan banyak paket data. Tentunya sangat hemat jika menggunakan WhatsApp. Biaya murah dalam penggunaan WhatsApp merupakan keunggulan yang sangat tepat di masa pandemi, mengingat bahwa banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan hingga pemutusan hubungan kerja di masa pandemi COVID-19. Meskipun biaya penggunaan WhatsApp yang ini murah, tetapi transmisi informasi yang dihasilkan bisa sangat cepat. Transmisi informasi yang cepat menjadi kebutuhan utama di masa pandemi ini, mengingat ruang gerak masyarakat yang sangat terbatas, yakni di rumah saja. Biaya yang murah dan kecepatan transmisi informasi menjadi motif peningkatan jumlah pengguna WhatsApp di masa pandemi COVID-19. Selain WhatsApp, jumlah pengguna media sosial Instagram juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Survei dari platform Clear membuktikan bahwa pengguna Instagram mengalami kenaikan dalam setiap minggunya. Dalam studinya, Clear memaparkan bahwa dalam 2 minggu terlihat perubahan bahwa rata-rata pengguna Instagram mengunggah story sebanyak 6 kali sehari. Impresi story Instagram juga meningkat sampai dengan 21% selama periode tersebut. Hal ini sangat berkaitan erat dengan fungsi Instagram sebagai media yang identik dengan
pengekspresian diri. Meskipun hanya tinggal di rumah, Instagram menjadi media untuk mendorong penggunanya tetap eksis dan dikenal oleh orang lain melalui dunia maya. Hal tersebut merupakan salah satu motif mengapa jumlah pengguna Instagram mengalami peningkatan selama WFH. Di samping peningkatan jumlah pengguna dalam platform WhatsApp dan Instagram, rupanya YouTube juga sebagai video sharing platform juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan menggunakan kata kunci homeschool. Jumlah video yang beredar telah meningkat 121% sejak 13 Maret 2020. Masyarakat secara khusus kalangan akademisi atau mahasiswa menggunakan media YouTube sebagai media untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka memperkaya ilmu atau mencari referensi ketika WFH sedang terjadi. Secara tidak langsung, YouTube telah menjadi media belajar secara daring, mengingat bahwa kegiatan di sekolah maupun kampus di masa pandemi ini terhenti. Keunggulan YouTube yang di dalamnya terdapat banyak video yang berisi tentang pembelajaran atau materi kuliah menjadi motif utama masyarakat untuk mengakses media YouTube. Dari aktivitas pencarian informasi melalui YouTube, masyarakat kemudian memperoleh kepuasan dari informasi yang telah diperoleh. Selain media sosial, penggunaan media konvensional berupa televisi juga mengalami peningkatan selama masa pandemi COVID-19. Nielsen Television Audience Measurement atau TAM mencatat bahwa mulai dari pertengahan Maret 2020, rata-rata kepemirisan televisi di 11 kota meningkat. Peningkatan juga terjadi pada durasi menonton TV, lebih dari 40 menit dari rata-rata 4 jam 48 menit di tanggal 11 Maret dan menjadi 5 jam 29 menit pada 18 Maret. Meskipun tergolong di dalam media konvensional, televisi menjadi salah satu media yang digemari masyarakat karena biayanya yang murah. Pengguna televisi, kecuali penggunaan layanan televisi satelit, tidak perlu membayar biaya pelangganan akses informasi. Pengguna televisi hanya cukup membeli televisi dan membayar tagihan listrik yang tidak terlalu mahal. Di samping itu, televisi juga dapat menampilkan informasi dalam bentuk audiovisual. Informasi yang disampaikan menjadi lebih menarik karena didukung oleh aspek audio dan visual secara bersamaan. Biaya yang murah, penyampaian informasi yang menarik menjadikan televisi menjadi informasi yang masih sangat laku di kalangan masyarakat. Kombinasi antara biaya yang murah dan pengemasan informasi yang menarik telah memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Melalui televisi, masyarakat dapat mengakses berita mengenai perkembangan pandemi COVID-19 dengan biaya yang murah, namun dengan pengemasan berita yang menarik. Demikian pembahasan tentang peningkatan konsumsi media di masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya